Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di podcast kita KKN 37 Wana Makmur, yang mana malam hari ini kita akan membahas tentang sejarah Desa Wana Makmur. Di sini kita kedatangan keluarga lokal asli dari Desa Wana Makmur bernama siapa Pak namanya? Pak Dedi Cahyono. Dedi Cahyono. Oke, kita dengarkan sejarah Desa Wana Makmur. Kalian harus tahu sejarahnya di detik ini dan malam ini. Gini Pak, langsung saja ya Pak ya. Iya. Tolong Pak ceritakan sedikit sejarah Wana Makmur, Desa Wana Makmur itu seperti apa dan bagaimana. Ya, Desa Wana Makmur ya seperti yang kita lihat bersama-sama. Alhamdulillah yang dulunya desa ini kan desa pemecahan. Nah, yang dulunya hanya desa yang paling ujung di Oku Timur. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mempunyai fasilitas-fasilitas yang baik. Contohnya seperti jalan dan kemajuan, mungkin dari faktor ekonomi sudah semakin membaik. Oke, tadi kan bahwasanya desa ini tuh pecahan ya Pak ya. Iya. Kira-kira Desa Wana Makmur itu pecahan dari desa apa ya Pak? Desa Wana Makmur ini pecahan dari Desa Nirwana. Nah, karena mungkin untuk kauta pemilih untuk ingin menjadikan desa tersendiri, akhirnya Desa Wana Makmur ini pecah dengan Nirwana. Nah, dulu itu masih hidup di Nirwana. Akhirnya diberi nama Desa Wana Makmur. Semoga kedepannya mungkin dari fasilitas dan masyarakatnya bisa menjadi makmur seperti itu. Amin. Oke, untuk pecahnya kan dari Desa Nirwana ya Pak ya. Nirwana. Kira-kira Pak, dari Desa Nirwana tersebut itu salah satunya kan pecahannya ada Desa Wana Makmur. Selain Ya. itu desa apa lagi ya Pak kalau boleh tahu? Masih banyak. Dulu dari Desa Nirwana itu ada Desa Wanasari. Nah, dipecah menjadi Desa Wanasari, terus dipecah menjadi Desa Wana Makmur. Dan untuk sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang kebelakang itu, ini sudah mengajukan pemecahan lagi, yaitu Desa Wanajaya. Oh, Wanajaya itu ini ya Pak, tetangga Desa Wana Makmur ini? Tetangga Desa Wana Makmur. Kira-kira Pak, tahun berapa Wana Makmur ini tuh terpecah dan berdiri menjadi sebuah desa mandiri? Itu sekitar 2015-an. 2015. Berarti sekitar berapa tahun ya Pak untuk saat ini? 10 tahun. 10 tahun. Ini kan desa baru ya Pak ya? Iya. Dimana di setiap desa tuh ada kepala desanya ya? Kepala desanya. Kira-kira di Desa Wana Makmur itu tuh udah ada pergantian berapa periode untuk kepala desanya? Untuk Desa Wana Makmur khususnya ini belum ada pergantian kepala desa. Nah, untuk kepala desa yang pertama itu 1 periode, dan untuk periode keduanya masih dipercaya untuk masyarakat Wana Makmur menjadi kepala desa lagi. Jadi 2 periode. Oh iya. Jadi 2 periode masih dengan 1 kepala desa Satu yang kepala sama. desa yang sama. Kemudian Pak, adat istiadat yang ada di Desa Wana Makmur itu tuh apa saja sih Pak? Nah, untuk adat istiadatnya bermacam-macam, soalnya di Desa Wana Makmur ini agamanya ada 3. Ada Islam, ada Katolik Protestan, dan juga ada Bali. Jadi khususnya kalau saya ini kan dari Islam, mungkin adat itu masih berlaku bagi-bagi orang tua kami atau nenek moyang kami. Misalnya acara syukuran
itu adat itu masih mencari hari dan tanggal yang memang benar-benar baik. Contohnya seperti mau bangun rumah itu harus mencari hari yang baik. Nah, mungkin kalau naikkan kayu pada umumnya itu pasti ada syarat-syarat seperti dikasih pisang, bendera, itu kan termasuk adat. Iya ya. Itu untuk adatnya ya Pak ya. Adat. Jadi di desa Wanamamur itu ada 3 agama. 3 agama. Dengan adatnya yang bermacam-macam. Iya, bermacam-macam. Ini tadi kan bahwasanya tahun 2016 ya. Ya, sekitar tahun 2016. Sekitar tahun 2016, Desa Wanamakmur itu berdiri sebagai desa mandiri. Nah, kemudian Pak, adakah cerita unik Bapak, masa kecil Bapak mengenai berada di Desa Wanamakmur ini? Cerita uniknya mungkin banyak yang mengalami, karena waktu saya kesini kan masih kecil, terus masih banyak pohon-pohon. Nah, untuk di desa ini, untuk pembuatan misalnya kostum olahraga itu kita masih bergotong royong. Untuk bisa bagaimana seperti daerah-daerah yang sudah maju, desa-desa yang sudah maju, kita iuran. Apa itu, entah membuat kostum, dulu itu masih bola voli, jadi kita mau voli aja masih iuran, masih gotong royong untuk mencari seperti bola, kostum, atau sepatu untuk kebutuhan kita masing-masing. Ya. Gini Pak, ada satu lagi pertanyaan dari saya. Kenapa sih Pak, kok bisa Desa Wanamakmur itu termasuk desa pecahan? Maksudnya kenapa kok bisa Nirwana itu terpecah? Apa penyebabnya gitu? Mungkin kalau penyebabnya itu kebijakan dari pemerintah. Mungkin Nirwana dulu kan terlalu luas. Dulu itu kampung 1 sampai kampung 8 untuk Nirwana. Nah, sedangkan dipecah menjadi Desa Wanamakmur, satu kampung aja kauta mata pemilih itu sudah mencukupi satu kelurahan atau satu desa. Makanya dipecah supaya program-program pemerintah itu mungkin lebih enak lagi. Nah, ngurusnya untuk masyarakatnya seperti apa nanti kan lebih enak lagi. Jadi alhamdulillah juga bisa sudah resmi Desa Wanamakmur. Resmi Desa Wanamakmur ya Pak ya, karena dari kebijakan pemerintah. Kemudian Pak, terpecahnya Desa Wanamakmur dari Nirwana itu tuh apa benar-benar dulu tuh desa yang belum maju hingga sampai saat ini yang sudah banyak penduduk, sudah jalanan mulai bagus, masyarakatnya mulai banyak gitu. Ya, dulu memang khususnya untuk Desa Wanamakmur ini dulu belum maju. Contohnya dulu masih jalan kecamatan. Nah, di Desa Wanamakmur dan alhamdulillah ada perwakilan rakyat yang sudah menjabat 2 periode ini untuk Desa Wanamakmur sekarang sudah diresmikan pemerintah itu menjadi jalan poros kabupaten. Kabupaten Oku Timur. Yang dulunya hanya jalan kecamatan sekarang menjadi jalan poros Kabupaten Oku Timur. Wah, jalan poros Kabupaten Oku Timur ya Pak ya? Ya. Oh ya Pak, untuk suku yang tinggal di Desa Wanamakmur ini, tadi kan ada 3 agama yang tinggal. Untuk sukunya Pak? Kalau sukunya banyak di Dusun Wanamakmur. Ada suku Jawa, ada suku Bali, ada suku
Komering, juga ada yang dari Medan. Jadi 4 suku. 4 suku. Lumayan banyak ya Pak ya? Lumayan banyak. Masya Allah, desa ini dulu yang awalnya masih berkembang, udah semakin maju. Yang awalnya belum maju jadi maju gitu ya. Ya. Iya, iya. Mungkin Masnya mau menanyakan sesuatu atau ada yang menarik di desa Wana Makmur ini? Bisa ditanyakan ke bapaknya sebagai warga lokal asli dari desa ini. Terima kasih buat. Jadi untuk maaf ya, Iya. saya bertanya tentang sistem pemerintahan dari Desa Wana Makmur itu apa aja? Apa lurahnya ini? Untuk saat ini sistem pemerintahan desa di Wana Makmur ini sudah benar, cuman kurang pas. Jadi mungkin untuk gerak cepat, mungkin permasalahan masyarakat ini masih lambat, Mas. Oke teman-teman, itu tadi adalah sedikit cuplikan tentang sejarah Desa Wana Makmur, yang mana tadi sudah diceritakan oleh warga lokal Bapak Dedi Cahyono, yang mana Bapak Dedi Cahyono itu warga lokal yang sudah lama tinggal di Desa Wana Makmur ini, yang tahu sejarah dari Desa Wana Makmur ini. Jadi untuk Bapak Dedi Cahyono, iya Mbak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak, telah menyempatkan untuk datang ke podcast. Oke teman-teman, itu tadi adalah sejarah dari terbentuknya atau berdirinya Desa Wana Makmur yang telah diceritakan oleh warga lokal dari Bapak Dedi Cahyono, yang mana Bapak Dedi Cahyono ini udah tinggal lama di Desa Wana Makmur, dan tentunya Bapak Dedi Cahyono ini tahu seluk-beluknya Desa Wana Makmur yang telah diceritakan tadi. Terima kasih kepada Bapak Dedi Cahyono yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast KKN 37 di malam hari ini.